Halo guys, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini aku akan membawakan kasus pembunuhan seorang gadis berusia 16 tahun yang ditemukan tewas setelah melarikan diri dari rumah. Yosan Asbrook atau Yosan memiliki impian menjadi seorang penyanyi. Dia dan saudara perempuannya menulis lagu bersama. Yosan ingin merekam lagu yang dia tulis, tapi dia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikannya. Rencana cadangannya, selain dia menjadi penyanyi, ia juga memiliki cita-cita sebagai pengacara hiburan. Yosan memiliki riwayat pertengkaran dengan orang tuanya dan sering melarikan diri. Dia biasanya melarikan diri dan bermalam di suatu tempat, dan akhirnya kembali keesokan harinya ke rumah dia. Terakhir kali ia bertengkar dengan orang tuanya karena orang tuanya mengetahui si Yosan sedang merokok ganja. Akhirnya Yosan kabur dari rumah pada tanggal 31 Juli 2002 dan orang tuanya pun kemudian melaporkan kehilangan. Keesokan harinya, seorang tukang listrik menemukan mayat seorang wanita di pinggir jalan di Florida. Mayat itu diidentifikasi sebagai mayatnya Yosan. Tenggorokan Yosan ditemukan telah dipotong dan dia mengalami trauma benda tumpul di wajah dan kepalanya. Dia juga mengalami luka di tangannya. Celananya hilang dari tempat kejadian. Namun bisa dipastikan bahwa kejadian tersebut bukan kejadian pelecehan seksual. Polisi menemukan selai rambut di luka di ibu jarinya Yosan. Sepertinya Yosan telah menjambak rambut pembunuhnya saat dia melawan. Akar rambut tersebut juga masih utuh. Sekitar 30 kaki dari jenazah, polisi menemukan bekas ban mobil baru. Mobil itu telah mundur ke area tersebut dan jenazah Yosan telah ditempatkan di hutan. Jejak ban tersebut dibuat di atas pasir sehingga mudah untuk membuat gips dari trek tersebut. Selama otopsi berlangsung, pemeriksa medis dapat memastikan bahwa luka di tenggorokan Yosan bukanlah penyebab kematiannya. Pemeriksa medis mengatakan bahwa si pembunuh telah membuat Yosan melakukan semacam gerakan pergulatan dan memberikan tekanan serta mematahkan lehernya. Singkat cerita, polisi mewawancarai keluarga Yosan tentang kemungkinan tersangka yang membunuh Yosan. Keluarganya mengklaim bahwa mereka memiliki kecurigaan terhadap seorang temannya yang bernama John Handsome yang saat itu berusia 60 tahun dan tinggal berdekatan dengannya. Menurut Tara, ibunya Yosan, dia sering terlihat sangat dekat dengan anak-anak. Dan pada saat itu polisi langsung datang untuk mewawancarai si John. Tapi kebetulan dia sudah pergi. John telah berpisah dari istrinya. Dan ditemukan juga John tidak memiliki riwayat kekerasan. Polisi pun akhirnya mengambil sampel ban dan dimasukkan ke dalam database dengan sekitar 20.000 ban berbeda yang diproduksi di seluruh dunia. Diperkecil lagi menjadi 7 ban yang berbeda. Mereka juga dapat mengetahui bahwa ban itu berasal dari mobil yang lebih besar, seperti semacam truk atau SUV. Akhirnya, polisi pun menerima panggilan telepon dari seorang wanita yang melihat Yosan pada tanggal 31 Juli. Dia menerima telepon dari Yosan sekitar jam 8.30 pagi. Yosan menelpon wanita tersebut untuk mengetahui apakah putra wanita itu ada di sana atau tidak, karena putranya adalah pacar dari Yosan. Yosan pun bertanya apakah dia boleh mengantarkan surat untuk pacara tersebut, dan ibunya pun membolehkan. Akhirnya, singkat cerita, si Yosan nyampe nih di rumahnya si pacar Yosan tersebut dengan sebuah truk merah, dan ketika sudah selesai, dia pun sepertinya sedang terburu-buru. Nah, wanita ini menggambarkan pengemudinya sebagai pria berkulit putih dan paruh baya. Ibu dari pacar Yosan itu memberikan sebuah nomor ponsel kepada polisi. Nah, akhirnya polisi itu menelpon ke nomor tersebut dan yang mengangkat itu seorang pria bernama Philip Thompson. Dan ketika dia ditanya apakah dia mengenal Yosan, Philip mengaku dirinya dan putrinya menjemput Yosan karena sedang menumpang Yosannya tuh. Dia juga mengaku membiarkan dia menggunakan teleponnya untuk membawanya ke rumah pacarnya untuk mengantarkan surat tersebut.
Si Philip juga mengatakan mereka kemudian menurunkan si Yosan di Walmart setempat. Philip telah setuju untuk pergi ke kantor polisi, tapi dia tidak pernah muncul. Ponsel yang digunakan Yosan tidak terdapat kontak bernama Philip Partin, melainkan Philip Johnson. Philip Partin adalah seorang terpidana pembunuh. Dia dihukum karena pernah membunuh seorang pria bernama Gary Thorne pada tahun 1987. Philip adalah seorang pekerja seks. Dia menjemput Gary Thorne di sebuah klub dan membawanya kembali ke tempatnya. Dia kemudian memukulinya dan mencekiknya dengan kabel telepon. Dia kemudian mencuri uang, kartu bank, dan mobilnya si Gary tadi. Philip akhirnya dihukum karena pembunuhan tingkat 2, tetapi hanya menjalani hukuman 6 tahun. Dia dibebaskan pada tahun 1995. Akhirnya, singkat cerita, polisi pun memperoleh CCTV dari Walmart. Truk Philip berhenti di tempat parkir sekitar pukul 8.48 malam. Mereka membeli beberapa barang di dalam dan pergi bersama di dalam truk. Polisi mencari Philip di seluruh negeri. Mereka mengetahui bahwa dia tinggal bersama putrinya, Patricia, di Newport Ricey, Florida, bersama seorang teman yang dia temui di penjara. Teman sekamar Philip mengatakan dia tidak melihat Philip atau putrinya sejak pembunuhan Yosan disiarkan di berita lokal. Teman sekamarnya mengatakan Yosan belum pernah ke rumahnya. Namun polisi memperoleh surat perintah penggeledahan rumahnya si Philip. Akhirnya polisi menggeledah rumahnya dan polisi tidak menemukan apapun di kamar tempat Philip tidur. Sampai mereka mengangkat karpet dan di antara dua tempat tidur mereka melihat noda besar yang berubah warna. Panjangnya sekitar 4 kaki dan berbau kemutih. Karpet diangkat dan penyelidik menemukan bekas darah. Sampelnya dikumpulkan untuk tes DNA. Penyidik TKP juga menemukan setitik darah yang terbuang di dinding. Dan itu cocok dengan DNA Yosan. Teman sekamarnya bersikeras bahwa dia tidak terlibat dan teman sekamarnya pun tidak kooperatif. Polisi tidak dapat menemukan Philip, tetapi dia terus-menerus menghubungi polisi melalui telepon selulernya karena dia suka berbicara dan mempertanyakan apa yang polisi memiliki tentang dirinya. Jelas sekali dia sedang mengejek mereka, dan panggilan teleponnya tiba-tiba ditutup. 2 bulan setelah pembunuhan itu, polisi menemukan sebuah truk pick-up merah yang ditinggalkan di tempat parkir Walmart 50 mil dari tempat mayat Yosan ditemukan. Truk Philip memiliki 4 ban botak di mobilnya. Dan di dalam laci dari truk tersebut, polisi menemukan 3 roll film. Dalam salah satu foto, truk Philip memiliki ban yang berbeda. Para penyelidik dapat menentukan bahwa kesan ban tersebut berasal dari ban Wild Country. Tipe ini merupakan salah satu dari 7 tipe yang mungkin cocok dengan tayangan yang ditemukan. Putri Philip ditemukan di rumah temannya. Philip mengantarnya setelah pembunuhan itu. Putri Philip mengatakan Yosan tidak pernah meninggalkan kamar mereka. Dia mengatakan mereka menghabiskan hari itu dengan berenang dan memancing. Mereka kembali ke rumah bermain video game dan menonton TV. Dia bilang dia tidur di ruang tamu dan ketika dia bangun Yosan sudah pergi. Dia bilang mereka pasti sudah pergi setelah dia pergi tidur dan tidak tahu di mana ayahnya bersembunyi. Akhirnya polisi menurunkan surat perintah untuk menyadap telepon teman sekamarnya untuk melihat apakah Philip akan menelponi atau tidak. Dan akhirnya dia melakukan panggilan itu dilacak ke telepon umum di Fayetteville, North Carolina. Philip bekerja sebagai tukang AC di wilayah tersebut. Mereka memfokuskan pencarian mereka di area itu dan melacak Philip sampai akhirnya Philip pun ditemukan di sana. Kemudian dia ditahan. Di kantor polisi, si Philip ini menghindari sebagian besar pertanyaan. Saat ditanya tentang Yosan, dia menjawab, "Kamu tahu berapa banyak gadis yang aku temui?" DNA Philip pun dibandingkan dengan rambut yang ditemukan di tubuh Yosan. Mobil teman sekamarnya pun juga digeledah. Polisi masih belum yakin kalau dia tidak terlibat. Di kursi depan, polisi menemukan noda darah, tapi itu tidak cocok dengan milik Yosan, melainkan cocok dengan putra teman sekamarnya. Dia juga mengaku sedang bekerja pada malam kematian Yosan, dan hal itu menguatkan alibinya.
Polisi pun yakin Philip menjemput Yosan. Mereka memancing sore harinya setelah mengambil perbekalan di Walmart. Mereka kembali ke rumah. Polisi yakin bahwa Philip mendekati Yosan setelah putrinya tertidur. Dia kemudian membunuhnya ketika si Yosan menolak diajak berhubungan badan. Dan itu yang memicu kemarahan Philip. Setelah si Yosan meregang nyawa, akhirnya Philip membawa jasad Yosan ke dalam hutan. Philip akhirnya diadili atas pembunuhan tingkat pertama dan dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Ya itulah guys cerita tentang pembunuhan seorang gadis berusia 16 tahun yang kabur dari rumah dan dibunuh oleh orang yang ditumpanginya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kasus berikutnya. Assalamualaikum.